podcast di story. Oke, hari ini seru banget dan pastinya bakal beruntung banget buat kalian yang lagi nonton live podcast hari ini, karena kita kedatangan 3 bersaudara dari DWZ Manajemen. Yang pertama ada Katria Rona. Katria yang dikenal sebagai content creator yang suka menghibur dan juga bikin ketawa karena konten-kontennya kali ini bakal beda karena bakal bawain cerita horor. Dan yang kedua ada yang suka di belakang layar DWZ Manajemen, ada Bapak Korporat yang terhormat Abang Minus Akhlak. Sendiri kan. Dan yang ketiga ada Karo. Oke, buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa pasti di subscribe dulu channel ini. Jangan lupa komen juga, Kak. Yang mau komen jangan lupa di komen-komen ya. Katria mau cerita apa nih gitu kan. Di komen aja langsung gitu. Kalau misalnya mau request ceritanya di bawah ini juga bisa langsung aja. Boleh di mana? Email kita. Juga kalau misalnya mau DM boleh banget. Bisa di DM TikTok dan juga DM Instagram. Dari Oh jadi horor ya? Iya. horor. Gimana dari ujung dulu nih. Vibonya harus Vibo horor ya. Jadi ini karena kita edisinya adalah 3 bersaudara ya. Jadi kita pengen cerita horor tentang apa yang kita pernah alami di rumah yang pernah kita tinggal bersama gitu. Dan sebenarnya kita ada 2 rumah yang pernah kita tinggal bersama. Yang pertama di Bekasi. Jadi kita dulu tinggal di Bekasi guys, anak Bekasi. Bekasi Pride. Pride, lalu kita pindah ke Jakarta. Naik level. Jadi anak ibu kota nih. Bener, langsung anak menteng. Kalau di Bekasi sebenarnya aku nggak begitu inget karena tuh aku waktu di Bekasi itu masih kecil. Aku tuh di Bekasi itu dari lahir sampai 6 SD. Jadi tuh kayak inget-inget enggak gitu cerita horor. Jadi mungkin kebanyakan tuh aku ingetnya justru yang di Menteng. Iya, karena masa remaja di sana ya. Iya, karena remaja di sana jadi udah jadi inget gitu loh. Tapi ngerti gak sih cerita horor tuh kalau diceritain kayak gak gitu, tapi pas di kejadiannya tuh serem gitu. Ya kan? Betul. Gimana tuh? Waktu di Bekasi itu yang aku ingat ya, jadi kan kita 3 lantai gitu. Nah, lantai 3 itu adalah tempat kayak jemuran gitu, jemuran sama gudang. Iya. Gudangnya tuh sumpah, gudangnya serem banget. Panas banget deh, pengap panas Iya. dan serem. Gudangnya aneh, kayak gudangnya tuh jadi kayak lubang di tembok gitu. Habis itu udah jadi gelap. barang. Itu buat teman barang-barang kayak gitu. Barang-barang gitu. Nah, terus itu waktu itu sore-sore kayak aku sama kayak ART aku waktu itu masih muda. Lagi kayak kita mandi yuk di lantai 3, ayo mandi. Sampai akhirnya udah maghrib. Nah pas udah maghrib terus kita kekunci. Gak serem, biasa aja sih. Tapi gak ada orang itu di rumah, cuma kita berdua kekunci. Sampai akhirnya kita kayak sebenarnya gak ada kejadian apa-apa sih. Parno ya. Karena gini mikirnya. Kan kalau misalnya kunci, kadang-kadang kan overthinking kita kan, ini siapa yang ngebukain, ini sampai malam atau enggak. Iya gitu. Iya, terus padahal tuh pintunya tuh nggak pernah kayak yang kayak macet atau apa segala macam tuh bener-bener kayak kita gini-gini tuh nggak bisa bener-bener kelok gitu loh. Terus kita kayak siapa yang kunciin, bener-bener kayak ada yang kunciin gitu. Pokoknya akhirnya melewati maghrib akhirnya baru bisa. Lewat maghrib baru bisa atau Berapa jam jadi? apa? Berapa jam? Dari sore ke maghrib. Dari sore, jadi kita tuh kekuncian pas udah mau maghrib. Lama sih. Enggak lama 1 jam kok, 1 jam pas setengah jam. tetap lama sih Kak. Lama sih. Iya, terus akhirnya kalau nggak salah dibukain terus kayak orang nggak dikunci kok dari luar gitu. Ada yang kesel. Terus siapa yang halu jadinya nih? Nah, Tapi itu pintu kunci. Habis itu ada yang bukain. Terus horornya di mana?
Jadi fun fact. Ya fun factnya itu adalah kita bertiga itu nih udah confirm ya. Aku juga pernah cerita. Jadi kalau misalnya kita udah sekarang udah sampai gede gitu. Kalau misalnya aku salah satunya. Setiap aku mimpi horor itu pasti terjadinya di rumah Bekasi. Iya, karena itu emang sarang yang horor banget sih. Iya. Bisa horor. Sampai sekarang loh, sampai sekarang tuh kalau misal aku mimpi Itu mimpi apa? Mimpi horor, mimpi kayak dikejar setan. Horor itu gimana? Iya, mimpi dikejar setan, mimpi diserat-serat itu pasti terjadinya di rumah Bekasi di dalam mimpinya. Sebelum tidur apa? Nah, maksudnya kita kan pasti pernah mimpi horor dong. Iya. Maksudnya sekali dong, pasti mimpi horor. Nah, itu tuh kayak anehnya tuh selalu setiap mimpi horor tuh selalunya di rumah Bekasi. Coba ceritain tuh. Coba ceritain. Cuma kalau misalnya aku emang kayak kejadiannya beneran sih, aku ngalamin sendiri. Nah, Di rumah Bekasi. Yang bener nih. Berarti nggak pernah mimpiin horor di Bekasi? Pernah juga waktu pas habis sampai ke situ kan ceritanya kan rumahnya kan udah kayak lama kosong. Terus kita pernah nih iseng-iseng kayak ayo kesana dulu kayak Oh iya, banget pernah. kan, inget nggak? Iya, iya. Kita kayak ngejelajahin nih dulu pernah di sini, kita pernah ke atas gitu kan. Malam-malam itu aku kayak dimimpiin. Sama juga. Kita berdua dimimpiin di rumah Bekasi itu. Gak ada Mas Pak ikut ya? Enggak, nggak ikut kayaknya. Enggak, dia sebenarnya ikut, cuma kayaknya dia nggak ikut masuk ke dalam rumah. Oh. Ya di luar-luar. Luar di kayaknya. kamar. Kalau kita masuk. Kita tuh kayak ini dulu kamar kita di sini. Iya. Lantai 2 sih, lantai 3 di sini. Tapi emang serem banget sih. Jadi vibes-nya pada saat kita masuk itu siang-siang. Tapi pada saat masuk tuh kayak bener-bener dingin hawanya. Iya. Terus gelap gitu di spot-spot tertentu dan kita tahu spot-spot itu emang spot-spot serem dari dulu. Iya, dari dulu sih tapi emang Kebayang gitu. sih. Iya. Kebayang banget. Nah jadi bayangin aja pas kita masuk, nah pas masuk di garasinya aja itu tuh udah ruangan gelap. Kita masuk ke Kayak ada lorong dari pintu nah, belakang. dari kita waktu itu kalau nggak salah masuknya dari Ruang tamu. ruang tamu. Nah pas dari ruang tamu kita tuh masih ingat banget itu tuh ada gambar kakek sama nenek kita. Iya, kita ada Masih ingat foto. nggak? Ada foto kakek nenek kita di dalam ruang tamu, di mana sebetulnya kalau waktu kita masih tinggal di sana gitu, itu tuh suka kita lagi jalan kaki ke ruang tamu, itu tuh kayak matanya si kakek nenek kita tuh ngeliatin kita. Oh, masih. Banget sih itu. Gara-gara Ngelirik gitu. Oh, gitu. Iya kan? Iya kan? Nah, terus pas Serem banget, ini serem sih. Ini Nah, serem terus sih. pas gua lihat apa fotonya, ya itu biasa aja gitu. Dan fotonya itu kan pas kita ngelihat fotonya kan fotonya seolah-olah ngelihat kita kan. Iya, Nah, tapi pada saat kita kemana-mana, Ya, itu sepertinya tuh bola matanya tuh ngeliatin. Serem banget. Apalagi kalau misalkan udah di malam-malam di atas maghriban Maghrib-maghrib. itu tuh baru ngerasa vibes-nya tuh horor. Bener-bener. Ya kan? Iya, emang sih Gua itu. sampai Di rumah Bekasi itu kan dulu kan aku sempat tidur di lantai 2 tuh. Jadi lantai 2 tuh ada kayak jendela kan. Iya. Ada jendelanya terus ada pintu sebelahnya. Nah, di jendela itu tuh suka kayak malam-malam Ada yang suka lewat ada ya? yang lewat. Oh iya, aku sering sama. Terus udah gitu di langit-langit atasnya suka ada kayak duduk. Padahal itu lantai 3 itu jemuran kan? Jemuran, gak ada orang di situ. Cuma kayak ada yang tok, Nah, tok. ini kan sebetulnya gua yang sering di lantai 2 karena Iya, gua kamarnya lantai udah dua. Ada dua. Nah, sebetulnya kalau gua setelah maghrib ke atas, yang paling serem, yang pertama pas kita naik tangga, itu tuh kita bisa ngelihat kanan tuh ada lorong di bawah. Oh iya. Iya benar Ada. ya. Jadi, Tapi gak ada jadi yang dari tempat buat ngintip orang Mandi, mandi. iya, iya. Iya, benar. Jadi golongannya itu kanannya sedikit itu tuh ada golongan kamar mandi jadi bisa ngeliat Wah. siapa yang Nah, dari di situ kalau misalkan jam 6 sore atau jam 7, jam 8 lah, itu tuh emang bokap tuh ngidam-ngidam matiin lampu yang ada di lorong. Iya, emang kayak hemat listrik Hemat mungkin ya. listrik. Mungkin dari dulu sudah menanamkan pada kita save energi. Iya. Nah, di situ tuh serem, itu yang pertama. Yang kedua pas kita naik ke atasnya lagi, itu tuh di kanan jalan kita, itu tuh langsung kamar mandi. Dan lorong kamar mandinya tuh kecil dan memang itu tuh estetik banget buat nongkrong Buat- setan. Iya, Nah, itu kan estetik tuh nongkrong Iya, setan. setan. Lu mau kemana gitu? Benar, tapi Iya, kayak tapi itu pasti sudah pasti itu 100% ada setan. Ada, pasti itu kalau nggak salah dari nenek dari sini. Nenek. Nah, gua ini Itu gua masih bangkekok banget itu loh. Gila sih. itu waktu itu. Makanya jadi pas kita naik gitu kan kita nggak mungkin pas naik langsung ambil ngeliat kanan Iya, kan. bener-bener. Nah, pas kita maju kan pasti kita ngeliat kiri kan. Nah, pas di Pasti kanan kan. itu tiba-tiba kayak ada
mau kemana nih bos? Iya. Bener, pokoknya kalau misalnya tiap ada yang setrika di situ, itu dia kalau kayak suka ngeliat ada orang naik turun tangga lantai 3. Spot yang ketiga berarti kan. Oh, iya, betul. Nah, spot yang keempat pada saat Banyak aku banget, mau iya. ke kamar kan udah dari Ada ini tangan Iya. ada lorong Ada kecil lorong gitu kecil, ya. iya. Nah, di kiriku itu tuh jendela-jendela Oh, jendela. untuk ngelihat ke balkon lantai 2. Iya, jadi Nah, kayak di ada situ juga serem balkonnya. tuh. Oh, Di situ iya. kayak ada yang ngeliat dari luar gitu ya. Mau kemana nih bos? Iya. Mau kemana? Tapi emang banyak banget Itu banyak soalnya. banget. Kenapa? Soalnya balkonnya tuh gak ada pemandangan kayak genteng Genteng tuh doang. pemandangannya. Heeh. Kayak genteng orang pemandangan. Jadi Genteng kayak orang. lo di balkon ngeliat apa? Jadi di balkon. Terus langsung genteng. Genteng. Nggak ngerti lagi sih. Nggak ngerti, ini saking estetiknya ya. Estetik banget. Oke, kita masuk ke kamar, akhirnya masuk ke kamar. Nah, di kamar itu gangguan yang paling sering adalah yang tadi ngetok-ngetok dari langit-langit, yang kedua dari belakang. Iya. Nah, kalau kita ngeliat belakang itu bukan rumah orang lagi, jadi rumah orang tuh lantai 1, dia tuh nggak ada Dia yang nggak namanya tinggi, dia tinggi, masih nggak ada tinggi kita tingkat, gitu. nggak ada tingkat tuh bener-bener kosong melompong sebetulnya. Kok dari mana? Jadi nggak masuk akal kalau misalkan ada yang ngetok-ngetok, Oh, iya benar. kan gitu. Itu bangunan semua. Dan itu setiap hari selalu ada. Bener ya? Di jam-jam Setiap hari selalu setiap ada. hari setiap aku Setiap hari sampai kayak mikir itu kayak ya emang begitu kayak rutinitas Iya. gitu loh. Jadi kita ngerasa ya udahlah ya kalau misalnya itu nggak serem-serem banget. Ya Iya, awalnya nggak serem banget. serem aja jadi nggak serem-serem banget ya udahlah. Karena cuma Karena udah doang itu kayak setiap hari. biasanya. Setiap hari. Jadi kayak udah ya rutinitas kayak gitu. Iya, terus sampai kayak aku pernah kan apa namanya beberapa lama gitu kayak sebulan nginep di kamarnya tukeran sama dia nih sama si Dimas nih. Aku di kamar lantai 2, dia di lantai Ya. 1. Pernah kan kita tapi tukeran kan? nggak sering, maksudnya nggak lama. Enggak lama sebentar Nggak waktu itu kan masih SMP kan. Iya. Itu biasa. Jadi malam-malam tuh ada yang tok ada apa segala macam kan. Terus tiba-tiba lampu mati gitu. Kan Karena mati lampu. Iya, suka mati lampu kan. Iya, Oh, Jadi ya. pas malam-malam itu lagi jalan AC nih enak-enak, aku lagi SMS-an sama pacar. Aku lagi SMS-an kan tiba-tiba lampu mati. AC otomatis mati kan. Iya. Terus Lantai 2 tuh. Lantai 2 pas Lantai dua. sendiri lantai 2 malam-malam. Baik banget sih. Oke. Terus itu gue tuh kayak gue sebenarnya keberanian buat telepon tuh udah apa tuh pulsa bokap habis ya. Gue sampai telepon langsung iya biasalah sambil call gitu. Gue sampai langsung lari sekuat tenaga ke bawah tau gak sih. Di samping tuh udah panas-panas. Tapi Iya, Jangan awalnya panas, awalnya tuh panas. Itu udah berasa banget udah yang kayak bukan Iya. kayaknya enggak tapi Iya. fix kayak fix rasanya tuh Fix ada di situ rame gitu udah pas aku jalan kanan kiri tuh udah yang panas udah kayak gitu rasanya gak enak banget. Aku kayak ini pas ini tuh ada kemungkinan besar malam ini kita dimimpiin. Jadi ketika aku Gokil ya. Berasa dipanggil. Harus diomongin. iya karena separah itu lah rumah Emang banget. serem Iya. itu sih, gue gak tahu lagi sih kenapa bisa serem itu. Nah jadi gue pernah dulu kan biasa waktu SMA kelas 2 itu gue masih di atas. Di atas biasa dong malam-malam jam 7 sampai jam 9 masih kita teleponan sama pacar. Oh iya, Waduh. telepon pacar. Aduh. Enak nih. Jadi kita teleponan. Waktu itu aku teleponan kan. Setengah jam pertama ada masalah. Nah, di setengah jam selanjutnya itu tuh tiba-tiba udah gak enak hawanya. Ini masih teleponan padahal. Pas lagi teleponan di kamar tuh ada jendela kecil. Buat ngeliat tuh bukan ngeliat balkon, cuma ngeliat lorongnya doang gitu. Nah itu udah aku tutup pakai jendela. Iya, pakai korden. Tapi kan masih ada yang Ada sedikit, spaknya. sedikit gitu ya, untuk bisa ngelihat kita keluar. Oh iya. Nah, pas lagi teleponan, tiba-tiba ada cewek itu tuh, tapi nggak kelihatan mukanya. Selalu kayak gitu, nggak kelihatan mukanya. Iya, Dia ngeliat. kelihatan. Itu 1 menit, gue nggak bisa ngomong apapun. Bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener cuma nunggu doang dan merinding. Diam. Baru 1 menit setelahnya, itu tuh gue baru bisa teriak. Teriaknya cuman, Ma. Jangan. Habis itu langsung lari, kita buka pintu. Nah, pas aku masuk ke lorong itu tuh selalu ada nenek-nenek dia ngalimin mukanya, kecil orangnya yang ada di depan
Pasti Manggil melihat. keluar. Kakak Iya, melihat. dari awal waktu pas dari jendela itu kan sebetulnya dia udah nampak. Iya sih. Itu pertama kali gue ngeliat dan gue ngeliat hantu di rumah gue yang di Bekasi. Itu masih di lantai 2 ya, Mbak ya, yang seremnya belum di lantai 1 sama di lantai 3. Aku tuh kayak karena masih kecil jadi kayak memorinya tuh cuma sekelibet, abis itu kayak itu bener nggak ya? Apa aku cuma hayalan kayak gitu loh. Kalau di kamar ART pernah nggak? Itu ranjangnya goyang. Oh, iya. Atau digoyang-goyang sama ART nih. Enggak. Ranjangnya beneran goyang. Tapi aku untungnya aku tuh alhamdulillah aku nggak mau juga. Aku tuh nggak sensitif sama mata. Jadi kayak cuma ya udah cuma ngerasain gangguin atau nggak dengar paling nggak dengar gitu. Jadi waktu itu kalau misalnya di kamar ART itu aku cuma ngerasanya kayak ininya goyang. Terus aku langsung kabur deh gitu aja kayak kabur gitu. Jadi aku lagi pulang dari masjid tuh ya deh. Sholat maghrib di masjid berjamaah. Iya, abis itu aku pulang sendiri. Kenapa ya? Aku kok bisa sendiri? Aku juga heran. Wah, aku kayak pulang sendiri itu, pokoknya jadi maghrib itu kan setengah tujuan gitu. Itu tuh lagi sepi banget. Abis itu aku kayak kayak motor kayak macam-macam. Tapi pohon-pohon udah tinggi gitu kan. Terus kayak jalannya gitu sempit ya, gitu lebarnya biasa aja lah. Abis itu diketawain kunti. Di atas pohon, langsung lari. Iya dong, pasti lari sih Kak kalau aku jadi kakak juga. Itu tuh pertama kali aku mendengar suara hantu. Kayak takut nggak mau praktekin gitu. Gimana suaranya? Ya gitu kayak nggak Kayak mau. pintu ya, kayak suara pintu nyik. Kayak kayak terpaluin gitu. Oh, tinggi, suara tinggi. Iya, kayak gitu-gitu. Wah, anjir. Serem sih, itu mah serem banget ya. Lari sih Lari anjir. Dan itu bener-bener di lagi sendirian nggak ada. Makanya kok tumben ya ini kok apa namanya sepi banget. Ini ngomong-ngomong masalah sholat, jadi yang paling sering sholat dan yang paling beriman dan beramal solehah itu sebetulnya baru. Masya Masya Allah. Karena dulu setiap ujian menjelang ujian dia tuh sholat tahajud mulu. Masya Masya Allah. Nah, tapi dia, lu kan pernah ya digodain gara-gara pas sholat tahajud terus ada yang ngebuka pintu. Oh iya, aku pernah diceritain itu serem banget ceritain banget. Itu bahas ceritain tuh. Ceritanya tuh kayak waktu pas lagi ujian nasional kan, ujian nasional kan zaman dulu kan kayak seminggu sama 3 hari. Nah itu 10 hari itu tuh aku setiap malam sholat tahajud. Keren banget. Masya Allah. Keren. Tapi nggak sholat semalam tuh ya guys, cuma Terus udah nih hari pertama, kedua segala macam itu masih aman. Ya udah aku sholat nih kayak biasa segala macam. Terus pas di sujud terakhir 2 rakaat tuh, pas sujud terakhir tuh pas sujudnya lama kan biasa kan sujud terakhir tuh doa ya lama ya. Itu tuh kayak ada yang aku dengar kayak ada yang turun dari tangga, turun gitu, terus jalan deketin kamar, masuk kamar, buka pintu, aku dengar suara gitu ceklek dibuka. Gue masih fokus berusaha untuk fokus walaupun sudah goyah hati ini kan. Terus udah gitu pas buka ceklek gue diketawain loh. Cewek apa cowok? cewek. Dan ketawanya mungkin sama kayak yang tadi Enggak, beda. Gue sampai panas dingin membatu tau gak, fresh banget dia ketawanya gini kayak gitu. Ini serem banget karena kita pernah tinggal di situ, flashback gitu. Jadi kebayang gitu. Kebayang. Beberapa saat tuh ada kayak beberapa menit, kayak 5 menit ya. Iya. 5 menit apa 3 menit gitu aku nge-fresh di posisi sujud ya, nggak bisa bangun sama sekali. Padahal di belakang aku itu Tria lagi tidur. Padahal dia tidur sekamar sama aku. Padahal itu Tria lagi tidur. Terus kayak gitu aku beraniin diri, udah assalamualaikum aku nggak lepas. Apa itu? Udah mulai ada rasa-rasa deg-degan ya. Kenapa kawain sampai situ? Iya. Makanya itu aku tuh udah assalamualaikum, aku tuh nggak lepas mukena, aku langsung duduk ke sebelahnya Tria, aku langsung peluk dia. Terus pas aku lihat pintunya tuh nggak ada tanda-tanda kebuka, Suara doang. kayak suara doang. Tapi aku denger pintunya kebuka, padahal tadi aku biasa sudah ceklek. Kayak suara iseng banget. Ketawa. Banget semuanya. Terus habis ketawa dia kayak jalan ninggalin menjauhi pintu, terus dari itu kayak ke ruang makan, ingat ke ruang makan dengan dia jalan ke situ, terus dia naik lagi ke atas, suaranya kedengeran.
Kita tuh bener-bener ke flashback sih di otak ini jelas banget ya nggak sih mas? Masih ada. Jelas banget ya. Kita tuh ngebayanginnya jelas Itu banget. yang paling serem ya. Ini pengalaman kita yang paling serem. Walaupun ada beberapa lagi yang Masih banyak, masih masih banyak banyak gitu ya. sih. Tapi itu yang membekas gitu dan Kalau yang kita. ada yang pas di Menteng itu dia ya kayaknya kamu ya yang Iya, kalau di Menteng, di Menteng. kalau gue jarang, karena kan gue pada saat di Menteng, gue udah kuliah di Brawijaya di Malang, terus pas gue udah balik, gue udah kerja kan, jadi Jarang gue kerja. Ini yang sering di rumah ini nih. Iya, tapi aku lagi karena udah cerita rumah Bekasi ya, jadi kalau di Menteng tuh gak ada apa-apa sih, paling kayak Jadi cuma udah gak ada apa. kayak pintu tuh ada yang giniin, tapi itu nggak ada apa-apa di Bekasi. Bekasi itu kacau. Abis kita pindah katanya jadi rumah sakit ya? Rumah sakit apa Ini klinik? tuh klinik bersalin Klinik tuh. ya Allah, makin. Iya. Makin sih. Yang tadinya nggak ada suster ngesot, tiba-tiba ada suster ngesot di sini. Tapi sekarang udah ganti lagi klinik lagi. Oh, ganti lagi. Kos-kosan kalau nggak salah. Iya udah jadi huni aja udah bukan klinik Iya. lagi. Dia tuh kapan Banyak yang protes juga kali ya. Iya lah pastinya. Salin pas Anderson aku tahu sendiri kan. Tempatnya kan pasti kan banyak darah apa segala macam. Apalagi banyak bayi-bayi. bayi-bayi. Nah, menurut gua tuh sebetulnya yang paling penting yang pertama ya pastilah yang pertama tuh yang harus dilakuin dan sering dilakuin tuh kayak ya berdoa gitu kan, yang dimana sebetulnya di Bekasi jarang banget, kayak misalkan ada kayak bokap nyokap gua itu ngundang Acara pengajian kayak ada jarang deh ya. pengajian tuh jarang. Iya, kan ada yang Nah, Cerita-cerita itu mama kakak tahu. Enggak. Kerja. Oh, enggak, kakak berarti nggak pernah ada sama sekali. enggak, bokap nyokap sebenarnya udah tahu kalau misalkan Cuma rumah diem. itu serem. Serem tapi ya. Iya. Ya Cuma udah dikit aja. dikit buat dia sendiri. Cuma ya udah lah ya mau gimana kan. Iya. Nggak ganggu. Nah, yang kedua mungkin pencahayaannya tuh nggak keseluruhan gitu, ada spot-spot yang nggak kena cahaya. Jadi dia nyaman. Jadi nyaman. Benar, benar, gitu. benar. Nah, mungkin itu sih kalau misalkan yang di Bekasi dari cerita-cerita kita. Itu sih yang paling membekas sih yang aku tuh. Tapi untungnya tau gak sih yang Masya Allahnya ya, aku matematika cuma salah 2. Kalian tuh gara-gara hantu. tapi untungnya aku bagus-bagus semua, jadi kayak 96, 93. Masya Allah. Itu paling itu dulu nih kalau misalkan cerita yang serem-serem di Bekasi. Iya. Emang serem banget, serem banget. Serem banget sih, aku nggak bayangin juga ikut serem banget. Apalagi yang Katria diketawain, kakak lari sama lari Lihat nenek, lihat nenek. Iya. Nenek tuh. Dan Jelas sih serem banget ceritanya, tapi ada lucunya juga sih ya. Jadi nggak terlalu serem tapi tetap serem karena ngebayanginnya wah, Gila sih itu, banyak banget bayangin. banyak banget sih emang godaannya. Aduh, cukup bikin merinding sih ya. Iya. Makanya Takut jangan di mimpi. iya, aku waduh, jangan kok. Jangan Karena itu bener-bener pas kita ceritain lagi tuh jadi kayak flashback itu bener-bener real, Real. jelas Jadi banget kayak kayak di kepala gitu ya, Mbak? jadi kayak throwback gitu kayak sudah lah itu sudah saja boleh lah. Jadi kebayang-bayang ya, 3 bersaudara ini jadi kebayang-bayang guys. Jadi yaudah, terima kasih buat Katria. Terima kasih buat Kak Dimas dan Kak Arup udah nyempein waktu weekendnya buat ke studio podcast kita. Sama-sama. Nanti kita akan hadir lagi di segmen cinta. Banget guys ini. Betul. Soal cinta. Penasaran, pasti penasaran. Wah. Pasti kalian penasaran. Pasti dong. Elda baru balikan kak. Kita cerita ya, kita di podcast selanjutnya kita 3 bersaudara ini kita Betul. bakal cerita tentang kisah cinta kita yang toxic. Ditungguin. Ya, dan makanya tunggu aja ya nanti di podcast kita yang selanjutnya. Oke? Oke. Oke. Thank you.